Salam. Firman Tuhan pada hari ini yaitu hari yang ke-302 tanggal 28 Oktober 2024 diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 14 dengan perikop di Filipi. Lydia percaya kepada Tuhan. Sebagai nats atau ayatnya adalah seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Kemudian bacaan pagi diambil dari kitab Esra pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 5. Pembangunan rumah ibadah dimulai. Bacaan malam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai dengan 17. Ibadat jemaat. Sebagaimana pedoman kita selama bulan Oktober 2024 dengan topik tetap kita pakai adalah serahkanlah hidupmu kepada Tuhan menjadi persembahan yang hidup dan benar. Dijabarkan dalam Roma pasal 12 ayat 1. Sebab itu saudara-saudara, aku menasehatkan kamu supaya menyerahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenaan pada Allah. Itulah ibadah sejati. Dari pernyataan ini dapat kita lihat ibadah sejati yaitu penyerahan diri dengan sepenuh hati pada Tuhan. Ya. Penyerahan diri artinya kita mencintai Tuhan. Maka dalam Markus pasal 12 ayat 30 dikatakan, cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu. Jadi totalitas, ya, kita mencintai Tuhan dari hidup kita. Itulah yang dinamakan menyerahkan diri dengan persembahan yang hidup. Kemudian dikatakan benar. Benar tetap berdasarkan sosok pribadi Yesus Kristus dalam firman Tuhan. Atau boleh dikatakan kebenaran sejati. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 6 ya, ayat 35. Akulah roti yang hidup. Datang kepadaku tidak akan kelaparan. Percaya kepadaku tidak akan kehausan. Jadi kalau kita sudah menyerahkan diri kita, hidup kita kepada Tuhan, kita tidak
akan lagi kelaparan dan kehausan dalam arti spiritual capital. Nah, kemudian dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, "Akulah jalan, hidup, dan kebenaran." Jadi ini sudah dikatakan bahwa akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, ini jelas disampaikan oleh Yesus. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 14. Lydia masuk rencana pada Allah. Apa makna dan pesan moral dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 14? Lydia menerima Tuhan. Lydia adalah seorang perempuan penjual kain ungu dan membuka hatinya untuk menerima ajaran Paulus dan masuk. Artinya dia percaya kepada Allah. Artinya dia menerima ajaran Paulus dan menerima Allah dengan sepenuh hati dalam hidupnya. Itulah makanya dia dibaptis oleh Paulus dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus. Jadi dia sudah menerima kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk percaya dan bertindak berdasarkan iman. Jadi iman tersebut dinyatakan dengan tindakan nyata, ya. Langsung percaya kepada Tuhan dan dibaptis oleh Paulus. Dan bertindak berdasarkan iman, bahkan jika mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Jika mereka berasal dari latar belakang berbeda, artinya dia boleh dikatakan seperti latar belakang tadi, penjual kain ungu. Tapi begitu mendengar firman Tuhan dari Paulus, dia langsung ikut dan percaya kepada Allah atau Yesus Kristus. Nah, Lydia adalah menjadi satu contoh yang nyata, ya, dalam memahami firman Tuhan. Artinya dia mendengar dan juga dia menjadi tindakan nyata. Artinya, ya, dengan mempelajari mendengar itu, ya, bukan hanya mendengar saja, tapi dia memang melaksanakan, ya. Nah, ketika Paulus memberitakan Injil, Tuhan membuka hatinya, ya, dan Lydia dengan sepenuh hati menerima pesan Tuhan tersebut. Ini menunjukkan bahwa firman Tuhan tidak terbatas, ya, pada pengalaman pribadi, tetapi dapat juga menjadi bagian dari komitmen, ya, integritas
terutama ketika ia mendengar Paulus dan para pengikutnya untuk tinggal di rumah Tuhan. Dan Paulus dan para pengikutnya itu diajak oleh Lydia untuk mampir ke rumahnya. Artinya sudah menerima firman Tuhan dan dia mau bersama-sama dengan Paulus untuk mampir ke rumah Lydia. Hal ini mengingatkan kita bahwa kepercayaan kepada Allah dapat membawa transformasi yang mengubah hidup seseorang dan lingkungan sekitarnya. Kisah Para Rasul 16 ayat 14 ini, Lydia menerima Tuhan dan ajaran Paulus. Sebagai seorang penjual kain ungu dari Tiatira. Nah, kemudian masalah ini menunjukkan bahwa Lydia adalah seorang yang terbuka untuk mendengar firman Tuhan. Artinya dikatakan jadilah pelaku firman. Itu tertulis di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22. Jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Nah, jadi Lydia begitu dia mendengarkan penjelasan-penjelasan daripada Paulus berikut pengikutnya, dia langsung mengambil tindakan nyata hasil daripada iman kepercayaan dia yang dijelaskan oleh Paulus. Minta dia dibaptis dan juga berikut keluarganya. Nah, itulah tindakan nyata daripada Lydia. Dan dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu adalah menipu diri sendiri. Nah, jadi misalnya Lydia mendengar firman Tuhan dari Paulus, tapi dia tidak berbuat apa-apa, tidak bertindak secara nyata. Itu katanya sama dengan menipu diri sendiri, membohongi diri sendiri. Artinya, kata hati kita sudah menerima firman Tuhan, tetapi pikiran kita menolak untuk tidak bergabung. Itu namanya sama dengan membohongi diri sendiri. Nah, jadi sebagai iman percaya katanya adalah harus dilaksanakan dengan tindakan nyata. Seperti dalam Yakobus 2 pasal 2 ayat 17 dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Itulah kita lihat dari pelajaran ini apa pengaruh Lydia mendengar firman Tuhan dan menjadi pengikut Kristus. Inilah orang yang membuka diri dan juga mengambil tindakan nyata sehingga dia menjadi pengikut Kristus. Itulah makna dan pesan moral dari perikop ini. Artinya maknanya dia memanfaatkan landasan iman percaya dengan tindakan nyata menerima Tuhan. Dan kemudian pesan moralnya adalah kita semua
harus membuka diri, jangan menutup diri ya dalam menerima firman Tuhan, agar kita tidak membohongi diri kita sendiri ya. Karena dalam diri kita ini ada 3 hal: hati, jiwa, kekuatan. Nah, jadi jangan sampai ya kita membohongi hati nurani kita dan juga jiwa kita ya oleh fisik kita. Jadi ini harus sinkron 3-tiganya dan saling menentukan antara hati, jiwa dan kekuatan. Karena ketiganya itu harus memuji dan memuliakan Tuhan secara utuh. Itulah pesan daripada Paulus, bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan menjadi persembahan yang hidup dan benar. Jadi ada hidup dan ada juga benar ya. Itulah kira-kira perikop hari ini, yaitu Lydia masuk menjadi pengikut Tuhan Allah akibat mendengarkan dan membuka diri kepada Paulus. Nah, kemudian sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari Esra pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5 ya. Pembangunan rumah Tuhan dimulai. Apa makna dan pesan moral dari konteks ayat ini ya? Nah, kita tahu ya bahwa ada 2 nabi, yaitu Hagai dan Zakaria. Kedua nabi tersebut ya berbicara atas nama Allah. Karena mereka melihat ya waktu pembangunan rumah Tuhan dihentikan ya, ini bangsa Israel sudah sempat down. Artinya apa yang harus dilakukan? Nah, maka dalam perikop ini Nabi Zakaria ya dan Hagai itu mengatasnamakan Allah ya kepada Yehuda dan Yerusalem. Nah, setelah mendengar ya pesan kedua nabi itu, maka ya jadi ada ya orang yang mendengar pesan itu ya, yaitu Zerubabel anak Shealtiel dan Jesua anak Josadak ya, anak Josadak, segera mulai membangun kembali rumah Tuhan di Yerusalem ya, dibantu oleh kedua nabi itu, yaitu Hagai dan Zakaria. Nah, kemudian setelah mereka mau melaksanakan, datanglah gubernur Yudea waktu itu ditunjuk, yaitu Tatnai ya. Ini gubernur provinsi Efrat. Jadi di Efrat Barat. Juga temannya yaitu Setar Bosnai dan rekan-rekan mereka ya, datang ke Yerusalem dan bertanya kepada orang-orang Yahudi. Nah, dia bilang bahwa siapa ya menyuruh kamu membangun dan memperlengkapi rumah ibadat ini? Inilah pertanyaan mereka kepada orang-orang Yahudi seperti Nabi dan juga ada 2 orang tadi ya, yaitu Zerubabel dan anak Shealtiel dan
Yesua anak daripada ibu ya. Nah, jadi Josadak ya, Joshua anak daripada Josadak, dan Zerubabel anak Sealtiel. Nah, jadi orang-orang tersebut ya ditanya oleh gubernur Tatnai ya, Efrat Barat, siapa menyuruh kamu membangun dan memperlengkapi rumah ibadat ini? Nah, kemudian mereka tanya semua nama orang yang membantu mendirikan rumah ibadah. Berarti termasuk 2 orang, yaitu Zakaria dan Hagai. Ya. Mereka juga nabi yang tadinya mengatasnamakan Allah untuk membangun kembali rumah Tuhan di Yerusalem. Nah, kemudian dengan hal-hal tersebut Allah Maha tahu dan Allah Maha mendengar. Kita lihat dalam ayat 5. Tetapi Allah memperbolehkan dan melindungi pemimpin-pemimpin Yahuda itu, sehingga ya para pejabat Persia memutuskan untuk tidak mengambil tindakan sebelum mereka mengirim surat kepada Darius ya, dan menerima jawabannya. Darius adalah pengganti daripada Raja Kores ya. Nah, kemudian apa tindak lanjut ya dari semua masalah ini? Apakah diteruskan? Apakah dihentikan? Tapi yang jelas Nabi Zakaria ya dan Hagai sudah mengatasnamakan Allah, memberikan semangat dan dorongan kepada rakyat Israel, dan mempengaruhi juga 2 orang sebagai pemimpin umat di sana, yaitu Zerubabel ya anak Sealtiel dan Yesua anak Josadak. Inilah yang menjadi perikop pada bacaan pagi hari ini, yaitu dari kitab Esra pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5 ya. Nah, kalau kita melihat ya, apa sebenarnya makna dan pesan moral dari kitab Esra pasal 5 ayat 1 sampai 5 ya, dengan perikop rumah Tuhan dibangun kembali. Kitab Esra pasal 5 ayat 1 sampai 5 menggambarkan bahwa bagaimana para nabi Hagai dan Zakaria ya diutus oleh Tuhan. Jadi mereka itu adalah merupakan utusan daripada Tuhan, karena kalau nabi itu memang itu penyampaian ya pesan Tuhan kepada mereka. Kemudian untuk membangkitkan semangat bangsa Israel dalam pembangunan rumah yang terhenti pada saat kerajaan Raja Kores pernah terhenti ya. Nah, jadi ini diberikan semangat kepada bangsa Israel oleh kedua nabi tersebut dengan mengatasnamakan nama Allah Maha Pencipta. Dalam konteks ini, pembangunan rumah Tuhan ya
Jadi makna yang dapat diambil dari bagian ini adalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan mendukung setiap usaha yang dilakukan untuk keperluannya. Nah, hal ini menggambarkan hubungan antara iman dan tindakan, di mana adalah Tuhan diingatkan untuk tidak hanya mendengar firman-Nya, tetapi juga mengimplementasikan dalam hidup sehari-hari. Jadi umat Tuhan itu diingatkan untuk tidak hanya mendengar firman-Nya, tetapi juga mengimplementasikan dalam hidup sehari-hari. Jadi juga mengimplementasikan hasilnya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya menerapkan dari hasil yang didengar. Kita tahu bagaimana sifat-sifat daripada mendengar. Orang bijak mengatakan mendengar untuk memahami dan bicara untuk dipahami. Dalam hal ini kita harusnya karena mendengar dan menjalankan, dan itulah tindakan nyata dari iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, kemudian berkala menggarisbawahi dalam membangun rumah Tuhan, menunjukkan kesatuan iman dan dedikasi. Jadi adanya kesatuan iman dan dedikasi itu untuk membangun rumah Tuhan, yang menegaskan pentingnya pengorbanan dan komitmen kita dalam pelayanan. Jadi komitmen dan pengorbanan dalam pelayanan kita. Jadi kita harus mau siap berkorban dan berkomitmen dalam bentuk pelayanan, dan pelayanan itu adalah merupakan panggilan. Jadi bagian ini menunjukkan pentingnya peranan nabi dalam membangkitkan semangat umat untuk melanjutkan pembangunan rumah Tuhan. Itulah pentingnya peranan nabi untuk memberikan semangat dan dorongan kepada umat, karena mereka langsung menerima pesan dari Tuhan Allah. Dengan kasih dan dukungan dari Allah melalui Hagai dan Zakaria, umat diingatkan tentang tanggung jawab mereka untuk menguduskan dan memuliakan namanya. Jadi dengan membangun rumah Tuhan itu ada di sana cita-cita untuk menguduskan dan memuliakan nama Tuhan dengan dibangunnya rumah tersebut menjadi yang kudus dan yang mulia. Itulah pentingnya membangun rumah Tuhan, yang menggambarkan bagaimana Tuhan selalu memberikan dorongan kepada umatnya dalam setiap usaha yang berfokus pada kemuliaannya. Jadi karena sudah berfokus pada kemuliaan
Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam untuk membantu umatnya dalam membangun rumah ibadah. Nah, seperti tadi kita lihat dalam ayat 5, Allah memperhatikan dan melindungi pemimpin-pemimpin Yahudi itu, sehingga para pejabat Persia yang tadi kita bahas Gubernur Adnai dari Efrat Barat ya, jadi gubernurnya dari Efrat Barat ya, mendatangi nabi-nabi daripada bangsa Israel dan juga menanyakan kepada yang membangun tersebut. Namun di ayat 5 dikatakan bahwa Tuhan memperhatikan dan melindungi pemimpin-pemimpin Yahudi. Nah, sehingga para pejabat Persia memutuskan untuk tidak mengambil tindakan. Jadi mereka tidak mengambil tindakan dalam hal menstop pembangunan rumah ibadah yang sudah diperintahkan oleh Nabi Hagai dan Zakaria. Mereka menunggu jawaban daripada surat mereka yang disampaikan kepada Darius, Raja Darius. Nah, itulah kesimpulan terakhir dari pembangunan rumah Tuhan. Artinya tidak ada penghentian dan memang sudah memulai, hanya ada jeda menunggu apa jawaban daripada Darius sebagai Raja Persia tentang masalah tersebut ya. Adanya pro kontra dalam pembangunan rumah Tuhan di Yerusalem. Itulah bacaan pagi. Kemudian kita masuk dalam bacaan malam, yaitu 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Ibadat jemaat. Bagaimana ibadat jemaat itu? Nah, ibadat jemaat itu memang perlu dipulihkan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat dalam ayat 15 ya, janganlah mencintai dunia atau apa saja yang ada di dalamnya. Kalau kalian mencintai dunia, kalian tidak mencintai Bapa. Nah, ini sangat tegas dikatakan. Kalau kalian pilih dunia, kalian tidak memilih Bapa. Jadi tanggung jawab moral dalam hidup kita ada dua pilihan. Pilihan memilih dunia atau pilihan memilih Bapa, Tuhan Allah. Nah, ini dikatakan dalam ayat 1 dikatakan jangan mencintai dunia. Kemudian ayat 2, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini yang diwujudkan oleh tabiat manusia yang berdosa, yang dilihat ya, lalu di tujuan ya, dan yang dibangga-banggakan, semuanya adalah hal-hal yang tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, jadi yang ditujukan ya, dan yang dibangga-banggakan tadi itu semuanya adalah hal-hal yang tidak berasal dari Bapa, melainkan keinginan dunia. Kemudian ayat 17 dikatakan bahwa dunia dan segala sesuatu di dalamnya yang ya ditujukan oleh manusia sedang ya, tetapi orang yang menanti kemauan Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Jadi yang ditujukan oleh manusia sedang lenyap.
Artinya dunia dan segala sesuatu didatangkan yang ditujukan oleh manusia itu sedang lenyap. Tapi orang yang menanti kemauan Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Nah sekarang pertanyaan baik. Masalah hidup mati, ya, lenyap. Kalau kita sesuai dengan kemauan Allah, maka hidup selama-lamanya. Tapi kalau kita mengikuti apa kemauan dunia, itu akan lenyap. Tidak bertahan. Akan hilang begitu saja. Nah, hal ini dijelaskan dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, ya, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Itulah yang dikatakan sempurna. Jadi kesempurnaan itu ada pada Yesus, ada pada Allah. Ya. Jangan tidak mencintai dunia atau tidak, ya, serupa dengan dunia, ya, dan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi budi kita diperbaharui untuk berubah, untuk tidak serupa dengan dunia. Nah, kemudian pembaharuan sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenaan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah menjadi ibadah daripada jemaat, menjadi sempurna sesuai dengan keinginan Allah, yang berkenaan di hati Allah. Nah, kalau kita melihat, ya, Yohanes 14 ayat 6, nah, dikatakan bahwa Akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak ada seorang pun sampai pada Bapa tanpa melalui aku. Jadi di sini sudah dijelaskan oleh Yesus, ya. Akulah jalan dan hidup. Jadi ibadah sempurna itu apabila kita datang kepada Yesus dan percaya kepada Dia. Nah, kemudian dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 35, Akulah roti hidup. Datang kepadaku tidak akan kelaparan. Percaya kepadaku tidak akan kehausan. Jadi dari perikop ini, ya, apa makna dan pesan moral dari kitab 1 Yohanes, ya, pasal 2 ayat 15 sampai dengan 17 dalam kitab ini. Ada ajakan untuk tidak mencintai dunia atau hal-hal yang ada di dalamnya, ya, melainkan, ya, untuk melakukan kehendak Allah yang kekal dan abadi. Jadi ajakan tersebut jelas di sini ada pesan moral bahwa diajak untuk tidak mencintai dunia dan hal-hal yang ada di dalamnya, tetapi, ya, agar kita, ya, untuk melakukan kehendak
Allah. Allah yang kekal. Jadi ada dua pilihan. Percaya kepada Allah atau kepentingan dunia. Atau kedua-duanya. Dunia ini, Allah ada. Tapi di sini harus menjadi ada pilihan. Karena ya, kalau kita memilih dunia, itu lenyap. Jadi bagaimana dasar kita bisa memilih kedua-duanya? Harus salah satu. Tadi dikatakan bahwa mencintai dunia, dia tidak mencintai Bapa. Jadi dari diri kita ini harus full, sepenuh hati, totalitas mencintai Tuhan. Bukan separuh-separuh. Atau hanya hati, atau hanya jiwa, atau hanya kekuatan. Tidak. Utuh diminta. Maka dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan benar. Inilah firman Tuhan pada hari ini. Semoga apa yang kita baca dan kita lihat ini menjadi pegangan kita. Jadi terakhir, ayat tersebut juga mengatakan ya, janganlah kamu mengasihi dunia ini atau apa yang ada di dalamnya. Jika seseorang mengasihi dunia, ya, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah, itu 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Ya. Jangan kamu mengasihi dunia atau apa yang ada di dalamnya. Jika seorang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah, jadi dengan ini ya, merupakan perlunya ya, membedakan antara cinta kepada dunia dan cinta kepada Allah. Dalam kasih dunia ya, harus kalah daripada Allah. Jadi kita harus mengesampingkan mencintai dunia untuk berfokus mencintai Allah secara utuh dan benar. Nah, jadi dalam Markus 12 ayat 30 dikatakan, cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu. Jadi tidak ada lagi dari keempat unsur tersebut kita pisahkan untuk condong kepada dunia. Sudah berfokus untuk cinta kepada Tuhan Allah. Maka dikatakan tadi, janganlah kamu mencintai dunia, sebab Allah tidak berkenan kepada dunia yang penuh dengan tipu muslihat. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Semoga ini menjadi pegangan hidup kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati.